Wanita langsung melihat kantor suaminya. Hari ini ada sesuatu yang mencurigakan. Di sudut ruangan tidak hanya dipenuhi dengan makanan ringan yang berantakan, dan sepasang sepatu hak tinggi. Yang penting ada satu pintu lemari yang tidak terkunci. Namun dia tidak mengungkapkannya, melainkan dengan tenang, menyimpan surat perceraian di bawah dokumen lainnya, membuat suaminya menandatangani. Kemudian dia mengirim surat perceraian kepada ibu mertuanya, meminta imbalan 10 kali lipat. Dulu, ibu mertuanya tidak menyetujui dia dan presiden direktur. Pernikahan ini penuh dengan rintangan, karena dia terlalu percaya diri mengira pernikahan mereka tidak akan tergoyahkan. Hingga dari berbagai petunjuk kecil, mengetahui adanya orang ketiga, wanita akhirnya mengerti bahwa dia pada akhirnya tidak berbeda. Dengan cepat, hal-hal tentang pernikahan baru presiden direktur sudah diketahui semua orang, bahkan teman-teman baiknya, juga dengan seenaknya menertawakan kebodohannya. Wanita tidak menahan amarahnya, melainkan memilih untuk langsung berkonfrontasi. Begitu suara wanita itu berhenti, teman-teman baiknya berdiri dengan gemetar ketakutan. Wanita menoleh dan melihat suaminya yang menikah diam-diam dengan wajah pucat, berdiri di belakangnya. Di sampingnya juga berdiri seorang gadis yang sangat cantik dan menarik. Saat pria itu hendak meraih tangan istrinya, wanita tidak menunjukkan belas kasihan, menuangkan air putih dingin ke tubuhnya untuk menenangkan istrinya. Pria itu pada hari berikutnya meminta asistennya mengirimkan kalung yang sangat berharga, juga menyatakan bahwa dia akan meninggalkan segalanya di akhir pekan, menghabiskan waktu berdua dengannya selama 2 hari. Wanita tidak berkomentar, langsung berbalik dan menjual perhiasan yang diterimanya selama bertahun-tahun. Sementara itu, dia juga menerima pesan dari suaminya yang membatalkan janji, menyatakan bahwa dia harus pergi dinas di akhir pekan, tidak bisa menemaninya. Wanita tidak terkejut dengan hal ini. Namun, ketika dia kembali ke rumah lama untuk berdiskusi dengan ibu mertuanya mengenai kompensasi 1 miliar, dia secara tak terduga melihat suaminya dan wanita licik mengembangkan hubungan di rumah lama. Melihat kedatangannya yang tiba-tiba, pria itu terlihat sedikit panik. Namun, ibu mertuanya tetap tenang, meminta wanita licik itu menganggap tempat ini sebagai rumahnya. Adapun wanita itu hanyalah seorang manajer proyek di perusahaan mereka, datang untuk mengurus sedikit hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan saja. Melihat suaminya yang tidak bersuara, wanita itu juga mengerti ini adalah keputusan bersama mereka untuk mengganti istrinya yang tidak berkuasa dan tidak berpengaruh. Untuk mencari pasangan yang lebih baik, dia berusaha menahan amarahnya yang membara. Keluar dari rumah, kemudian mengirim pesan kepada ibu mertuanya, kompensasi perceraian ini harus ditingkatkan menjadi 15 miliar, kurang 1 bagian dari pernikahan ini. Jangan berharap untuk menang dengan baik. Kemudian dia pergi dengan mobil. Namun karena pikirannya yang berat, terjadi tabrakan di jalan. Melihat di tengah hujan, gadis yang berjuang menangani kecelakaan lalu lintas, presiden direktur di dalam mobil menunjukkan sedikit perasaan. Jadi dia keluar dari mobil, menyeret pakaian yang dikenakannya di tanah, memberi peringatan kepada gadis itu. Ini adalah apa yang telah ditanggung wanita selama beberapa hari, menerima sedikit kehangatan dan kebaikan. Jadi dia dengan sopan menyatakan bahwa setelah pakaian dicuci, akan dikembalikan kepadanya. Pada saat itu, suami wanita juga akhirnya mendengar dari asistennya, mendengar tentang kecelakaan yang dialami wanita. Ketika dia buru-buru tiba di rumah sakit, wanita sudah mengurus segalanya. Dulu, jika mantan pacar bergerak sedikit, pemuda itu akan sangat tegang. Dan kini, pria yang telah menjadi presiden direktur, begitu bertemu, langsung tanpa basa-basi, menyalahkan wanita karena ceroboh dan tidak mengerti. Wanita tidak menghiraukannya, karena dia sudah bukan dunianya lagi. Maka kedepannya, dia akan melindungi dirinya sendiri. Pada saat itu, pria juga memperhatikan jas pria yang dia kenakan. Dia tanpa ragu, langsung melepaskannya dan membuangnya ke tempat sampah. Tidak ada pilihan, wanita hanya bisa bertekad mengembalikan presiden direktur 1 set yang baru. Kemudian menghubungi asisten presiden direktur, mengirim pesan untuk menanyakan tentang presiden direktur. Keesokan harinya, wanita pergi untuk mengundurkan diri dari suaminya. Namun, dia bertemu dengan penghalang dari asisten suaminya. Wanita tidak gentar, langsung mendorong masuk ke kantor pria brengsek itu. Ternyata dia melihatnya dengan wanita licik yang mengenakan jubah mandi. Wanita licik itu saling menggoda. Asisten segera menjelaskan bahwa wanita licik itu hanya karena berkeringat saat memindahkan dokumen. Baru saja mandi di kantor. Wanita sekarang juga tidak peduli bagaimana mereka diam-diam melakukan sesuatu yang curang. Setelah melemparkan surat pengunduran diri di atas meja, dia akan berbalik dan pergi. Wanita licik Gu Chengxiang tidak akan menyerah,
Kakak Jihan sudah tidak mencintaimu lagi. Kamu tidak tahu, kan? Berapa banyak malam kita bersama. Cukup, biarkan dia terus berbicara. Saya ingin mendengarnya. Betapa tidak malunya Nona Gu. Ingatlah, hari ini saya bisa membuka pintu ini. Itu berarti saya akan menandai kalian berdua yang brengsek. Wanita hina terukir di tiang air. Berani kamu bilang saya hina? Melihat pria yang pernah bilang mencintai saya, pria seumur hidup, mendorong dirinya sendiri hingga mengalami herniasi diskus. Namun melindungi wanita licik di sampingnya, wanita merasa kecewa dan sedih, dan pergi dengan terburu-buru dalam keadaan berantakan. Saat dia mengira di dalam lift, akhirnya bisa sedikit merilekskan emosinya, berbalik dan melihat presiden direktur yang mengantarkan pakaiannya. Itu kamu. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Ada apa? 351. Nona Wen bertanya. Apakah ini nyaman?